What's up Sobat Glory? Balik lagi bareng gua. By the way, gimana nih kabarnya teman-teman? Nah, semoga kalian semua dilimpahkan berkah dan juga diberikan kesehatan selalu teman-teman. And thanks buat kalian semua yang udah nonton konten gua dan juga udah subscribe channel gua. Nah, di konten kali ini, gua akan coba bercerita kisah duka dari putri kerajaan Sunda yang bernama Dyah Pitaloka Citraresmi. Yang dia ini tuh tewas di medan perang teman-teman. Oke, ikutin terus konten gua and enjoy. Nah, buat teman-teman yang belum pada tahu kisah tentang Perang Bubat. Perang Bubat ini tuh kisah yang sangat melegenda dan terkenal teman-teman. Yang sering diceritakan oleh orang-orang Sunda. Nah, perang ini tuh terjadi pada tahun 1357 di lapangan Bubat. Terjadinya perang ini tuh karena perselisihan antara Pati Gajah Mada dari Majapahit dengan Maharaja Linggabuana dari Kerajaan Sunda atau Galuh. Saat itu, Kerajaan Sunda ini datang ke Majapahit untuk acara pernikahan sang putri raja dari Kerajaan Sunda dengan Raja Majapahit, teman-teman. Sang putri ini dari Kerajaan Sunda ini bernama Dyah Pitaloka Citraresmi. Nah, konon katanya dari awal niatnya ini untuk pernikahan, tapi ternyata pernikahan itu dijadikan Majapahit atau Gajah Mada sebagai cara supaya Kerajaan Sunda ini bisa masuk ke dalam wilayahnya. Sebagai bukti takluknya Kerajaan Sunda. Nah, karena memang dulu Majapahit itu banyak melakukan penaklukan. Hanya Kerajaan Sunda lah yang belum mereka kuasai, teman-teman. Nah, saat itu, seluruh rombongan Kerajaan Sunda ini tewas karena memang tanpa persiapan perang. Termasuk sang putri Dyah Pitaloka pun juga tewas. Hingga akhirnya, sebagian sumber ada yang menyalahkan putri Dyah Pitaloka ini sebagai penyebab perang tersebut. Oke, teman-teman. Gue bakalan sedikit cerita tentang sang putri ini, teman-teman. Sebetulnya, nggak banyak catatan tentang putri Dyah Pitaloka ini. Hanya, Dyah Pitaloka ini tuh anak dari Mahaprabu Linggabuana. Nah, putri Dyah Pitaloka ini lahir di tahun 1340. Di dalam kitab Pararaton digambarkan kalau Dyah Pitaloka ini tuh akan dijodohkan dengan Hayam Wuruk. Karena memang Raja Muda Majapahit itu tuh sangat menyukai Dyah Pitaloka. Dan Hayam Wuruk pun ingin menjadikannya sebagai permaisuri. Nah, saat itu, Hayam Wuruk ini mengetahui sosok Dyah Pitaloka ini ketika dia ingin mencari permaisuri. Dia mengutus para pelukis ke seluruh wilayah. Tapi, sekembalinya para pelukis itu, nggak ada satupun nih sosok perempuan yang mampu menggetarkan hatinya, teman-teman. Nah, hingga kemudian, Hayam Wuruk mendengar kabar ada seorang putri cantik asal tanah Sunda yang bernama Dyah Pitaloka Citraresmi. Nah, Hayam Wuruk pun juga langsung mengutus pelukis pergi ke kerajaan Sunda untuk melukis sang putri yang satu ini, teman-teman. Nah, saat gambar Dyah Pitaloka disodorkan kepada Hayam Wuruk, dia langsung terpana dan jatuh cinta. Istilahnya tuh kesengsem, teman-teman, sama Dyah Pitaloka. Ya, karena memang sang putri yang satu ini tuh cantik banget, teman-teman. Seperti yang udah digambarkan di AIA itu, teman-teman. Nah, Hayam Wuruk pun juga segera nih mengutarakan niatnya untuk mempersunting Dyah Pitaloka. Saat itu, Hayam Wuruk ini mengirimkan surat kehormatan kepada Linggabuana untuk melamar putrinya dan menyatakan pernikahannya ini akan dilangsungkan di Majapahit. Nah, Linggabuana itu sebetulnya mah keberatan, teman-teman, dengan lokasi pernikahan yang akan diadakan di Majapahit. Karena hal itu akan membuat Linggabuana ini kehilangan kedaulatannya sebagai seorang raja. Nah, tapi Linggabuana pun tetap memilih berangkat bersama rombongannya ke Trowulan untuk menghormati Raja Hayam Wuruk sebagai raja yang besar. Nah, dan lagi, Dyah Pitaloka ini ingin dinikahkan dengan Hayam Wuruk.
Nah, dan rombongan Sunda Galuh pun juga ditempatkan di pesanggerahan Bubat yang nggak jauh dari pusat pemerintahan Majapahit. Bisa dibilang nih teman-teman, rencana pernikahan ini tuh buat ngejalin bilateral antara dua kerajaan yang memang sama-sama berada di Pulau Jawa. Nah, karena emang sih ambisinya Gajah Mada ini yang bersumpah untuk melakukan atau untuk menaklukkan seluruh wilayah di bawah kekuasaan Imperium Majapahit. Dan sepertinya Gajah Mada ini sangat menginginkan menaklukkan kerajaan Sunda, teman-teman. Perjalanan yang mereka tempuh dari Galuh ke kota Trowulan Majapahit itu sangat jauh, teman-teman. Nah, saat itu, Maharaja Linggabuan ini nggak bawa banyak pasukan untuk mengiringi perjalanan mereka ke Majapahit. Hanya ratusan rakyat Galuh beserta permaisuri dan para pejabat kerajaan, ya karena memang tujuannya bukan untuk berperang, tapi untuk acara pernikahan Putri Linggabuana, teman-teman. Ketika di perjalanan, sebelum sampai ke ibu kota Majapahit, Linggabuana dan rombongannya ini tuh sebetulnya udah mendapatkan pertanda buruk, teman-teman. Pertanda buruk itu tuh muncul saat rombongan kecil kerajaan Sunda ini akan berangkat ke Majapahit. Nah, saat itu mereka diperlihatkan dengan peristiwa yang memang cukup aneh. Karena saat itu, air laut tempat kapal-kapal mereka bersandar ketika akan menuju ibu kota Majapahit, air laut ini tuh tiba-tiba berubah warna menjadi merah darah. Nah, sebetulnya semua orang pun juga melihat kejadian itu, teman-teman. Cuma, pertanda buruk itu tuh nggak dihiraukan sama Maharaja Linggabuana dan rombongannya. Dan mereka pun juga tetap berangkat menuju Majapahit, ya meskipun juga penuh dengan misteri. Nah, akhirnya, rombongan kerajaan Sunda pun tiba di pesanggerahan Bubat, dan datanglah utusan Patih Gajah Mada, teman-teman. Dan semua perselisihannya tuh berawal ketika Gajah Mada ini malah menyampaikan maksud supaya Dyah Pitaloka Cita Resmi ini diserahkan kepada Hayam Wuruk sebagai tanda takluk kerajaan Sunda kepada Majapahit. Yang sebelumnya mah rencananya tuh untuk pernikahan. Nah, pastilah perlakuan Gajah Mada seperti itu tuh membuat Maharaja Linggabuana merasa harga dirinya telah terinjak-injak, teman-teman. Nah, hal itu pastinya ditolak sama Maharaja Linggabuana. Nah, tapi sebagai raja yang arif, dia nggak mau bertindak gegabah untuk langsung melakukan perlawanan di tempat itu. Nah, cuma sayangnya, kearifan hati Linggabuana ini nggak diikuti sama seluruh anak buahnya, teman-teman. Akhirnya dengan situasi seperti itu, pastinya rombongan kerajaan Sunda pun juga merasa dilecehkan Majapahit. Dan mereka tuh mendesak supaya Hayam Wuruk menerima Dyah Pitaloka Cita Resmi sebagai pengantin, bukan sebagai tanda takluknya Sunda terhadap kekuasaan kerajaan Majapahit. Nah, tapi Hayam Wuruk ini belum berani mengambil keputusan pada saat itu, teman-teman. Mungkin juga karena faktor umur yang masih muda, jadinya dia ini masih bimbang. Dan ditambah lagi dengan kedudukan Gajah Mada, yang bisa dibilang tuh sekelas Perdana Menteri. Makanya dia ini menjadi tokoh andalan Majapahit dalam mengambil keputusan. Nah, jadi bisa dibilang, peristiwa Perang Bubat ini tuh diduga karena kebimbangannya Raja Hayam Wuruk dalam mengambil keputusan. Ya karena seolah-olah Gajah Mada lah yang mengambil keputusan tersebut, teman-teman. Dan di sisi lain, rombongan pengantin Sunda mulai muak dengan perlakuan yang diterimanya dari Gajah Mada. Beberapa pejabat kerajaan Sunda itu seperti Larang Agung, Tuan Sohan, Tuan Gempong, Panji Melong, Rangga Koweni, Sutrajali, dan pejabat-pejabat lainnya tuh mereka tuh marah banget. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan perlawanan terhadap pasukan Majapahit. Meskipun secara jumlah jelas udah kalah telak mereka tuh, teman-teman. Nah, terus lagi, sebelum Raja Hayam Wuruk memberikan keputusan, Gajah Mada dan pasukan ini udah melakukan penyerangan ke lapangan Bubat dan mengancam Linggabuana untuk mengakui kekuasaan kerajaan Majapahit. Dan demi mempertahankan kehormatan dan harga diri sebagai kesatria Sunda, Maharaja Linggabuana pun menolak tekanan itu. Nah, akhirnya satu lesatan anak panah yang entah busur dari siapa, busur itu tuh mengarah ke utusan Gajah Mada sampai tumbang terkapar di tanah, teman-teman. Nah, akhirnya suasana pun juga nggak terkendali dan perang pun nggak bisa terhindarkan. Rombongan pengantin Sunda yang nggak siap berperang, mereka menghunus pedang dan merentangkan gendewa untuk menghadapi pasukan Majapahit yang memang udah siaga berperang. Nah, peperangan yang nggak seimbang antara pasukan Gajah Mada yang berjumlah besar dengan pasukan bala mati para pejabat dan para menteri dari kerajaan Sunda ini sangat sengit pada saat itu. Dan pasukan Sunda pun menyerang ke arah selatan. Dan di situ tuh pasukan Majapahit dibuat kocar-kacir, teman-teman. Tapi serangan dari pasukan Sunda itu dipatahkan sama pasukan Majapahit di bawah komando Arya Sentong, Patih Gowi, Patih Margalewis, Patih Teteh,
dan Patih yang lainnya. Dan juga para menteri seperti Alaraman dan pasukan berkuda ini berganti menyerang pasukan Sunda. Nah, hingga akhirnya serangan itu tuh berhasil meluluhlantahkan pertahanan sampai pasukan Sunda ini menyingkir ke arah barat daya. Pasukan Sunda pun akhirnya bisa dikepung dan berhadapan langsung dengan pasukan yang dipimpin langsung Gajah Mada. Pada saat itu, setiap prajurit Sunda berusaha menghadang kereta Gajah Mada, tapi berhasil disingkirkan satu persatu. Nah, sehingga peristiwa itu tuh berakhir dengan gugurnya Raja Sunda, Maharaja Linggabuana, para menteri, dan para pejabat kerajaan Sunda, termasuk juga menewaskan sang permaisuri, teman-teman. Nah, kematian Mahaprabu Linggabuana ini nggak mengisahkan kisah tragis di medan perang, tapi juga meninggalkan duka. Dia meninggalkan anak laki-laki yang bernama Wastu Kencana yang masih berusia 9 tahun, yang dia menjadi yatim piatu, teman-teman. Dan kelak nih, Mahaprabu Wastu Kencana itu akan jadi Mahaprabu di kerajaan Sunda. Ya, seperti yang udah gue ceritakan di konten sebelumnya, teman-teman. Nah, Dyah Pitaloka pun juga saat itu merasa bersalah karena kedua orang tuanya gugur. Nah, akhirnya Dyah Pitaloka pun memutuskan untuk bunuh diri. Dia menusukkan pedang ke dadanya. Makanya dalam cerita Parahyangan diceritakan kalau Putri Dyah Pitaloka ini menjadi pihak yang disalahkan. Dia dituding sebagai penyebab seluruh permasalahan karena keinginannya menikah dengan orang Jawa, teman-teman. Di sisi lain, Hayam Wuruk pun juga gagal mendapatkan Putri Dyah Pitaloka. Dan lagi, kegagalan pernikahan Hayam Wuruk pun juga telah membuat hubungan akrab antara Majapahit dan kerajaan Sunda berakhir. Bahkan, konon katanya nih Hayam Wuruk ini merasa kehilangan pasca ditinggal Dyah Pitaloka yang gagal dia nikahi. Dan juga, di sisi lainnya lagi nih teman-teman, Gajah Mada ini dianggap sebagai kambing hitamnya dalam peristiwa Perang Bubat. Ya karena mungkin sih, seorang patih bisa mempengaruhi sekelas raja sekalipun, teman-teman. Nah, dan kejadian itu membuat Gajah Mada ini nggak memiliki wewenang lagi. Akhirnya cita-citanya Gajah Mada untuk merealisasikan gagasan menyatukan seluruh wilayah atau Sumpah Palapa seakan-akan langsung kandas saat itu juga. Dan kejadian ini membuat hubungan Hayam Wuruk dan Gajah Mada ini nggak sebagus sebelumnya, teman-teman. Nah, hal itu tergambarkan karena Hayam Wuruk ini memberi Gajah Mada tanah di Madakaripuro, Probolinggo. Tanah yang memang letaknya ini jauh dari kota Raja Majapahit. Nah, hal inilah yang membuat Gajah Mada ini mulai mengundurkan diri dari perpolitikan Majapahit. Jadi, apa yang dilakukan Hayam Wuruk ini bisa diartikan saran yang halus supaya Gajah Mada ini mulai mempertimbangkan untuk pensiun, teman-teman. Nah, dan pasca Perang Bubat, Hayam Wuruk ini mulai mengurangi peran dari Gajah Mada. Jadinya, Hayam Wuruk ini nggak terlalu bergantung kepada Gajah Mada. Dan pasca peristiwa tersebut, Hayam Wuruk lebih terlibat dalam pemerintahan dan berusaha mengambil keputusannya sendiri. Dan juga ada sumber lainnya lagi. Konon katanya, Gajah Mada ini sempat akan ditangkap sama pejabat istana Majapahit yang saat itu mengejar dan mencarinya. Tapi Gajah Mada ini berhasil melarikan diri dengan melakukan moksa alias wafat tanpa meninggalkan raga. Dan di fakta lainnya juga, itu sepeninggal dari kegagalan menikahi Dyah Pitaloka, Hayam Wuruk dikisahkan sempat menikahi Sri Sudewi atau Indu Dewi. Dampak dari perang ratusan tahun yang lalu ini tuh menimbulkan polemik identitas. Bahkan, polemik itu tuh sampai sekarang, teman-teman. Luka harga diri Sunda karena peristiwa itu terwariskan turun-menurun berdasarkan dongeng, teman-teman. Ya meskipun sebagian orang Sunda pun juga udah biasa aja sih sebetulnya. Masyarakat Sunda yang menganggap menjadi korban pengkhianatan Majapahit ini menghasilkan kebenciannya kepada orang Jawa melalui pembentukan ulang identitasnya. Nah, hanya masalahnya nih, historis Perang Bubat ini tuh masih dipertanyakan kebenarannya. Karena dari sekian banyak bukti artefak arkeolog, folklore lisan, ataupun kronik sejarah, beberapa ilmuwan ini masih mempertanyakannya. Istilah Perang Bubat yang tertulis dalam kitab Pararaton yang terbit setelah era Patih mungkin sebenarnya hanya upaya untuk menutupi siasat licik untuk menjaga nama besar Majapahit menurut beberapa sumber, teman-teman. Nah, karena itulah Pararaton ini lebih menitik beratkan kisah roman yang mengeksplorasi tentang masalah asmara dan mengesampingkan muatan politis. Kitab Pararaton ini sepertinya dibuat untuk tujuan legitimasi kekuasaan, teman-teman. Nah, sedangkan dalam Kidung Sunda justru menyuguhkan informasi yang mengcounter dominasi pengaruh Majapahit. Karena itulah, kritik sumber ini tuh wajib untuk membedah fakta historis yang objektif untuk yang meragukan, teman-teman. Nah, dan juga hingga saat ini tuh peristiwa Perang Bubat ini masih diperdebatkan para arkeolog dan ahli sejarah kuno. Nah, mereka yang meragukan peristiwa ini tuh berpendapat
kalau peristiwa ini tuh cuma sekadar sisipan dari penyalinan para raton. Dan opini lainnya nih, katanya perang ini tuh bisa jadi ditambahkan sama peneliti Belanda pertama yang menerjemahkan para raton. Ya mungkin bisa jadi orang-orang Belanda ini menerjemahkan ini tujuannya untuk memecah belahkan Nusantara, teman-teman. Nah, tapi apapun itulah, peristiwa ini tuh mau fakta or mitos sekalipun, yang pasti setiap kisah tuh ada pelajaran yang bisa kita ambil, teman-teman. Oke, see you di konten berikutnya.